Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aktivitas media internal yang terdiri dari Ronald Justinov, Tasya Korompis, Gavrila Bevanita Burhani, Dan Romeo Firmanto, serta teman kita yang berhalangan untuk hadir, yaitu Muhammad Rafa. Definisi media internal. Yang pertama ada definisi media internal secara umum. Media internal adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi kegiatan suatu lembaga, baik penerima maupun pengirim. Informasi media internal ialah orang dalam atau publik internal terdiri atas pimpinan, anggota, pegawai, maupun unit kerja dalam perusahaan tersebut. Media internal biasanya ditujukan untuk khalayak internal lembaga, mulai pemilik saham, komisaris, direksi, manajer, hingga karyawan paling bawah. Definisi media internal menurut para ahli. Yang pertama adalah Rosadi Ruslan tahun 2008, mendefinisikan media internal sebagai media yang dipergunakan untuk kepentingan kalangan terbatas dan non-komersial, serta lazim digunakan dalam aktivitas public relation atau PR. Yang kedua adalah Frank Jeffkins tahun 2004. Media internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan informasi yang semata-mata bersifat internal atau khusus untuk para staf dan pegawai, dan bersifat eksternal atau yang juga diarahkan kepada pihak luar tertentu di kalangan perusahaan dan biasanya bersifat non-komersial. jenis-jenis media internal. Ada 5 jenis media internal. Yang pertama, The Sales Bulletin. Buletin penjualan adalah media komunikasi reguler antara seorang sales manager dengan salesman di lapangan. Yang kedua, The Newsletter. Newsletter atau nawala adalah lembaran cetakan berupa pamflet atau surat kabar yang diterbitkan pada waktu-waktu tertentu yang berisi tentang perkembangan perusahaan. Nawala merupakan alat komunikasi yang digunakan seorang atau sekelompok humas dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut produk yang dihasilkan, orang yang terlibat, serta informasi lain yang dapat membantu publiknya dalam berhubungan dengan urusan bisnisnya. Pengiriman nawala dilakukan secara teratur, memungkinkan pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan informasi dan keadaan dalam perusahaan. 3. The Magazine. Majalah atau in-house magazine berisikan tulisan berbentuk feature, artikel, dan gambar foto diterbitkan setiap bulan atau triwulan. 4. The Tabloid Newspaper. Media internal berbentuk tabloid, mirip surat kabar populer umum, dan berisikan pokok-pokok berita yang sangat penting, artikel pendek, dan ilustrasi. 5. The Wall Newspaper. Bentuk media komunikasi staf atau karyawan di satu lokasi pabrik, perusahaan, atau pasar swalayan. Di Indonesia dikenal dengan majalah dinding atau biasa disebut mading. Bentuk media internal menurut Linggar Anggoro itu ada 5. 1. Newsletter, 2. Koran atau tabloid, 3. Majalah dinding, 4. Majalah, dan yang kelima cetakan khusus. Selanjutnya fungsi media internal. Fungsi media internal, antara lain publikasi informasi yang tidak bisa dimuat di media komersial serta komunikasi internal perusahaan atau lembaga. Media internal berfungsi menjangkau halayak tertentu yang terkadang tidak dapat dijangkau oleh media massa komersial seperti radio, koran, televisi, sehingga organisasi mereka perlu untuk menciptakan dan memanfaatkan media sendiri untuk menjanjikan halayaknya. Dan selanjutnya, merancang media internal. Selanjutnya, merancang media internal. 1. Target audience. Media internal dirancang untuk menyampaikan informasi, berita, atau pesan yang bisa diterima oleh kalangan internal lembaga. Karakteristik pembacanya relatif homogen karena berada di sebuah lembaga yang sama. Selain pegawai atau anggota, media internal juga bisa ditujukan kepada mitra usaha, investor, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan tokoh berpengaruh dan opinion leader. 2. Kuantitas, oplah atau jumlah media yang dicetak. 3. Frekuensi, jadwal terbit, apakah setiap minggu, bulanan, 3 bulanan, atau bahkan per tahun. Jika banyak bahan berita yang harus disampaikan, frekuensi terbit
media internal umumnya tiap bulan dan dibagikan saat gaji. 4. Kebijakan redaksi. Editorial policy menetapkan apa saja yang boleh dipublikasikan di media internal. Secara teknis redaksional, teknik penulisan media kehumasan menurut Rosadi Ruslan antara lain sebagai berikut. 1. Persiapan dalam menggarap tulisan. Gaya bahasa, mengangkat topik, rancang tujuan, dan publikasi. 2. Akurasi, yaitu keakuratan informasi, publikasi dapat dipercaya. 3. Bahasa. 4. Kalimat aktif, gaya bahasa formal, gaya penulisan enak dibaca, dan kosakata terpilih, padat, dan singkat. Selanjutnya yaitu eksklusivitas dan relevansi, yaitu produk publikasi mengandung hal penting dan memiliki misi hubungan tertentu bagi kepentingan perusahaan. Dan terakhir yaitu latar belakang penulisan atau background, yaitu pelengkap atau bermanfaat untuk menunjang informasi. 5. Tim redaksi. Tim redaksi adalah orang-orang yang bertugas mengelola media internal, mulai pemimpin redaksi atau biasanya manajer humas atau kepala bagian, hingga reporter dan fotografer. Karakteristik media internal. 1. Jangkauan serta pembaca humas internal harus dikenali karena akan mempengaruhi gaya dan kandungan isi jurnal. 2. Besar kecilnya kuantitas penerbitan akan mempengaruhi metode produksi dan kualitas materi maupun kandungan isinya. 3. Diterbitkan secara berkala dan teratur dan memiliki tanggal publikasi yang tetap. 4. Disesuaikan dengan keseluruhan program humas dan jadi wahana untuk mencapai khalayak yang hendak dituju.